Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya bersama saya Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Menghadapi inflasi yang saat ini dikhawatirkan oleh semua negara, GNPIP terus melakukan penguatan program ekonomi kreatif dan digitalisasi. Liputannya untuk Anda. Daerah serta mitra strategis lainnya mencanangkan GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Distribusi semakin lancar. Di Golden Tulip Hotel dengan dihadiri beberapa pejabat daerah melalui program ekonomi kreatif GNPIB memaparkan beberapa efektivitas program kerja yang dijalankan selama tahun 2022. Pimpinan cabang BI Kota Malang, Samsun Hadi juga menjelaskan bahwasanya saat ini inflasi sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama setiap wilayah, agar bisa saling menopang roda perputaran ekonomi dengan baik. Untuk itu, GNPIP menekankan digitalisasi serta program kerja ekonomi kreatif. Di tahun 2023, inflasi sudah bisa dibilang cukup mereda, namun masih banyak yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah gangguan cuaca, fluktuasi produksi, dan isu ketahanan pangan. Bersama Bank Indonesia, pemerintah terus memantau perkembangan harga barang dan jasa untuk stabilitas harga. Kita kan habis kena tantangan ekonomi ya, pandemi, terus inflasi, dan juga perang Ukraina, dampaknya terhadap ekonomi dan tidak hanya dunia, dan juga untuk Indonesia juga. Tantangan ekonomi kita saat ini itu ya, sudah inflasi. Inflasi ini terus menjadi tantangan karena hampir semua negara sekarang mengalami inflasi terkait dengan pasokan, kebutuhan pokok, dan lainnya. Jika kita menjadi tagline hari ini termasuk ekonomi itu dalam rangka bagaimana kita menjadi concern semua pihak bahwa inflasi ini menjadi isu semua pihak, tidak hanya otoritas terkait tapi semua pihak di daerah juga, pemerintah daerah juga. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan.
Pertamina memastikan persediaan stok bahan bakar minyak dan LPG di Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah aman. Hal tersebut disampaikan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon 1 Malang Raya, Ahmad Ubaidillah Maksum. Liputannya untuk Anda. PT Pertamina memastikan persediaan stok bahan bakar minyak BBM dan LPG di Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah aman. Hal tersebut disampaikan oleh Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon 1 Malang Raya, Ahmad Ubaidillah Maksum. Menurut Ubaidillah, Pertah melakukan antisipasi jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dengan menambah stok BBM dan LPG dibandingkan hari biasanya. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya saat jelang Ramadan hingga Idul Fitri, ada peningkatan permintaan baik BBM maupun LPG. Untuk itu pihak Pertamina telah mempersiapkan naiknya permintaan penggunaan BBM dan LPG. Saat Ramadan dan Lebaran terjadi kenaikan permintaan sebesar 10% untuk BBM ini untuk semua jenis bahan bakar kecuali solar. Solar biasanya agak turun karena operasional angkutan menurun. Untuk LPG juga meningkat sekitar 6-10%. Pertamina menjaga stok baik BBM dan LPG ini cukup dan antisipasi juga kami untuk penambahan nanti ke peningkatan di Ramadan dan Lebaran biasanya itu di angka sekitar 10% ya, baik BBM dan LPG untuk antisipasi di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten. Ada potensi peningkatan harga atau seperti apa? Untuk peningkatan harga, kalau dari Pertamina sendiri tidak ada perubahan harga ya, untuk yang khususnya subsidi. Tapi kalau untuk yang non subsidi, khususnya BBM, kami kan juga mengikuti dari harga di pasaran atau harga minyak dunia, seperti itu. Pak, untuk Malang Raya penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi apakah sudah maksimal atau masih ada perlu evaluasi seperti itu, Pak? Iya, untuk penggunaan barcode atau QR code ini khususnya di Kota Batu kami melihat ini sudah cukup bagus. Masyarakat juga sudah cukup antusias karena saat ini sudah hampir 98% itu penggunaan barcode khususnya solar ya di wilayah Kota Batu. Untuk Pertalite saat ini masih proses pendaftaran, Pak. Jadi pendaftaran ada juga yang sudah menggunakan, namun memang masih belum diuji coba. Yang untuk Pertalite uji cobanya ini masih untuk yang biosolar. Lebih lanjut, Ubaidillah memastikan jelang Ramadan hingga Idul Fitri tidak akan diberlakukan pembatasan pembelian BBM, kecuali BBM subsidi yang memang sudah ditetapkan batas pembeliannya per hari. Pembatasan ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas nomor 4-P3JPT-BPH Migas _COM-2020. Kuota harian pembelian solar subsidi untuk setiap kendaraan mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan barang. Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda 4, maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4, maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih. Sedangkan untuk pembelian jenis Pertalite maksimal 120 liter per hari untuk kendaraan mobil. Sementara soal harga, Pertamina memastikan harga masih tetap sama sekalipun jelang Ramadan dan saat Lebaran permintaan naik. Dari Kota Batu, Syaiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Hari ulang tahun ke-19 Taruna Siaga Bencana Indonesia atau biasa disebut Tagana diwarnai dengan beragam aktivitas. Salah satunya adalah santunan anak yatim. Dalam peringatan hari lahir diharapkan Tagana semakin kompak, solid, dan memahami tugas dalam penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial. Khilafan dan salah yang pernah kami lakukan, disengaja maupun tidak disengaja, dan ampunilah dosa. Taruna Siaga Bencana Indonesia Tagana genap berusia 19 tahun di tahun 2023. Ulang tahun Tagana Kabupaten Malang digelar di Mako Tagana Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen pada Senin 20 Maret 2023. Hari jadi Tagana, Taruna Siaga Bencana Indonesia diwarnai dengan berbagai kegiatan. Acara diawali dengan berbagi nasi kotak ke jukir, kaum duafa, tukang becak, dan dilanjutkan apel upacara HUT Tagana ke-19 serta santunan 54 anak yatim. Di hari lahir Tagana tahun ini yang mengambil tema Jaga Alam Lestarikan Sumber Air, mengandung kegiatan kesiapsiagaan yang luar biasa. Tagana dengan menjaga alam dengan penghijauan, merawat pohon, selain tak kalah pentingnya adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat kesiapsiagaan dalam penanaman pohon, perawatan, dan pemeliharaan pohon. Sebagai aset dan ujung tombak Kementerian Sosial, Tagana harus memahami visi misi dalam bidang perlindungan sosial dalam klaster nasional di bidang pengungsian dan perlindungan. Tagana dengan personel yang sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang merupakan potensi yang sangat berharga dalam menerapkan praktek penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Merayakan Harlah Tagana ke-19, yaitu Tagana Kabupaten Malang. Harapannya ke depan, Tagana semakin kompak, solid, dan memahami tugas-tugas dalam penanggulangan bencana, yaitu bidang perlindungan sosial. Tema untuk Tagana Jawa Timur kali ini adalah Tagana menjaga alam, lestarikan sumber daya air. Nah, ini mengandung satu kegiatan kesiapsiagaan yang luar biasa, di mana Tagana menjaga alam dengan penghijauan, dengan merawat pohon,
dengan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan penanaman, perawatan, dan memelihara pohon. Harapan kedua adalah Tagana memahami tusi-tusi dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yaitu dalam klaster nasional ada klaster pengungsian dan perlindungan, di mana ada banyak subklaster, diantaranya pengungsian, WOS, layanan dukungan psikososial, dan lain-lain. Ini yang harus kita tingkatkan di 19 tahun. Are you ready? Yes. Triadi menambahkan di hari lahir ini ke depan Tagana semakin kompak, solid, dan memahami tugas dalam penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial. Dari Kabupaten Malang, Max Mundir Atifi melaporkan. Mas, menghadap sini. Jelang puasa Ramadan, puluhan usaha mikro kecil menengah Semalang Raya menggelar Basar Murah di Kota Batu, Jawa Timur. Basar Murah UMKM meskipun digelar di Asrama Angkatan Darat diperuntukkan masyarakat umum untuk meningkatkan sinergitas TNI dengan masyarakat. Liputannya spesial untuk Anda. Pembukaan Basar Murah UMKM Malang Raya di Poltekat ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati oleh Komandan Kodiklat Letjen TNI Arif Rahman dan Komandan Poltekat Brigjen TNI Dodo Irmanto beserta Persit Kartika Chandra Kirana. Basar Murah Usaha Mikro Kecil Menengah Semalang Raya dalam rangka menyambut puasa Ramadan digelar Politeknik Angkatan Darat Kota Batu. Berbagai produk makanan hingga kerajinan tangan rumahan digelar di lingkungan Poltekat yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Basar Murah UMKM yang diakomodir oleh Politeknik Angkatan Darat di Kota Batu bertujuan untuk mengenalkan produk UMKM yang ada di Malang Raya. Peserta Basar Murah UMKM tidak hanya dari peserta masyarakat umum, namun juga ada dari lingkungan TNI Angkatan Darat, yakni Babinsa dari Kodim 0818 Malang Batu. Mereka menjual hasil kerajinan tangan berupa kerajinan fashion dan roasting kopi. Selain menggelar Basar Murah UMKM dalam rangka menyambut bulan puasa, Poltekat juga memberikan santunan kepada anak yatim dari lintas agama. Komandan Kodiklat Maijen Arif Rahman menjelaskan Basar Murah sebagai bentuk sinergitas TNI dengan masyarakat umum untuk mengangkat produk UMKM dari masyarakat. Dengan digelarnya Basar Murah hasil produk UMKM Semalang Raya ini, peran TNI di tengah masyarakat khususnya para pelaku UMKM akan lebih erat untuk bersama membawa kemajuan TNI dan para pelaku UMKM. Sementara turut hadir dalam pembukaan Basar Murah UMKM Malang Raya, selain dari seluruh jajaran yang ada di lingkungan Poltekat, juga hadir dari Pemkot Batu yang diwakili oleh Sekda Kota Batu. Ya, pameran UMKM ini dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jika masyarakat sekitar Poltekat ini bisa berbelanja di sini ya dengan harga yang murah dan terjangkau. Dan ini adalah untuk membantu masyarakat sebenarnya dan juga untuk meningkatkan kemanunggalan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat. Dilaksanakan berapa hari ini, Jenderal? Ini dilaksanakan selama 2 hari. Jadi UMKM yang ada di Malang Raya ikut berpartisipasi, juga ada mitra-mitra atau sponsor-sponsor dari BSI, dari beberapa bank juga yang memiliki binaan-binaan UMKM ini, sehingga ya ini sangat bagus sekali dalam rangka meningkatkan usaha UMKM yang ada di Malang Raya dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya untuk bisa berbelanja di sini, dan seluruh anggota dan Persib juga ikut berpartisipasi di sini. Ya. Dari Kota Batu, Yan Atifi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV bersama membangun negeri. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Salah satu upaya Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengembangan wisata Kota Batu, yaitu melalui pengembangan produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan dengan mendorong terus pemasaran melalui rest area yang menyediakan produk-produk tersebut. Desa wisata ini harus menjadi perhatian khusus. Mohon nanti teman-teman angkatan SDM, pelaku-pelaku seni yang ada di desa-desa seperti Disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik menyampaikan bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Batu, Disparta sendiri telah memberikan arahan-arahan kepada kepala desa yang desanya memiliki potensi pengembangan kepariwisataannya untuk menyiapkan dan menyediakan rest area. Salah satu yang mendapatkan apresiasi yaitu di daerah Punten, Tulungrejo maupun daerah Kecamatan Bumi Aji yang mengembangkan rest area untuk mendukung kepariwisataan, di mana produk-produk yang dipasarkan yaitu produk UMKM Kota Batu, khususnya yaitu ekonomi kreatif. Disparta sendiri terus mendorong dan mendampingi terus untuk desa wisata dan kepala desa supaya pengembangan dan pemberdayaan rest areanya terus memasarkan produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif. Melakukan pembinaan arahan-arahan teman-teman kepala desa-desa wisata kita selalu mengembangkan konsep kepariwisataan yang ada di wilayahnya dengan potensi-potensi yang ada, tentu menyiapkan rest area ya. Ini yang luar biasa di Punten, kemudian di Tulungrejo, di banyak desa di wilayah Kecamatan Bumi Aji mengembangkan demikian. Dan di situ juga bisa dipasarkan produk-produk UMKM, khususnya juga ekonomi kreatif ya, produk-produk makanan dan sebagainya. Nah ini terus kita dorong, akan kita dampingi terus teman-teman desa wisata dan kepala desa agar supaya pemberdayaan wisata dengan rest areanya itu juga memasarkan produk-produk UMKM dan produk-produk ekonomi kreatif. Ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.
KONI Kota Batu terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 8 Jawa Timur Juli-September mendatang. Salah satunya dengan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Provinsi di Aula KONI Kota Batu. Forum yang bisa menyampaikan pendapat dari masing-masing cabang olahraga. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi menyampaikan bahwa agenda rapat koordinasi kali ini yaitu bertemu dengan seluruh pengurus cabang olahraga, di mana dalam rapat ini juga disampaikan beberapa usulan tentang prestasi Porprov di tahun 2022, kondisi atlet, kondisi sarana prasarana, serta kondisi anggaran saat ini. Disampaikan saat ini hanya bisa memberangkatkan atlet yang pernah berprestasi di Porprov 2022. Juga dikatakan untuk melakukan perbaikan menyangkut sarana dan prasarana setiap cabur di Kota Batu, termasuk Stadion Kota Batu yang saat ini digunakan sebagai pasar relokasi. Sentot Ari Wahyudi juga menjelaskan bahwa konsep sarana prasarana olahraga publik tiap cabur yang dibangun kemudian bisa dipergunakan sebagai fasilitas yang bisa diakses publik. Nantinya jika berjalan, diharapkan KONI Kota Batu juga bisa menyumbangkan PAD untuk Kota Batu. KONI Kota Batu menurutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepada cabang olahraga. Dirinya juga yakin dengan persiapan yang maksimal, target tersebut bisa dicapai. Oleh karena itu diharapkan semua cabang olahraga harus benar-benar fokus mempersiapkan diri. Bersamaan dalam rapat yang menerima masukan cabur ini juga membahas kendala dan persiapan masing-masing cabur. Agenda utama memang PJ pernah sama saya kapan bisa mengumpulkan semua dari pengurus termasuk cabur-cabur itu untuk diadakan koordinasi. Karena tadi saya sampaikan kepada mereka ada beberapa usulan-usulan baik itu tentang prestasi 2022 menjelang prestasi untuk Porprov 2003 perlu adanya evaluasi termasuk itu anggaran, termasuk fasilitas, termasuk ada beberapa tambahan cabur dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita ada kendala di 2003 ini. Karena apa? Kalau biasanya Porprov dilaksanakan kan bulan Juli, sekarang masuk di bulan mungkin akhir Agustus sampai September atau mungkin bulan September. Sehingga paling tidak ada lah pembengkakan anggaran-anggaran itu. Oleh karena itu saya berharap bahwa paling tidak anggaran ini kita maksimalkan kalau nanti pada waktu saatnya setelah Porprov ada PAK. Baik itu bonus maupun tadi juga teman-teman cabur mengeluh, masa saya ini prestasi Pak, dapat emas sekian, dapat perunggu, dapat perak, kok masih sama dengan yang lainnya dapat 10 juta. Itu karena kita sempit untuk mengelola anggaran itu. Sehingga mereka saya sampaikan, sudahlah lakukan dulu yang terbaik ini. Nanti setelah ini kita langsung memberikan satu usulan pada PHK. Mungkin itu yang paling urgent. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu keberagaman? Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat berdasarkan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan lainnya. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam.
hanya di APV. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sebagai merek penyedia solusi rumah tangga terunggul di Indonesia selama lebih dari 40 tahun, Modena kembali memperkenalkan seri produk populernya dari lini cooking yang telah tersedia untuk wilayah Jawa Timur. Apa saja produk-produknya? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, grill spin. Jadi nanti muter otomatis, Pak. Sebagai merek penyedia solusi rumah tangga terunggul di Indonesia selama lebih dari 40 tahun, Modena kembali memperkenalkan seri produk populernya dari lini cooking yang telah tersedia untuk di wilayah Jawa Timur, yakni Freestanding Cooker FC 5942L, FC 5942S, dan FC 5642S yang siap memberikan pengalaman memasak yang komplit dan menyenangkan. Freestanding cooker Modena dilengkapi berbagai fitur keamanan seperti double layer glass yang dapat menjaga permukaan kaca depan oven tetap dingin sehingga tidak membahayakan saat memasak bersama anak. Pelanggan juga tak perlu khawatir akan kebocoran gas karena Modena telah melengkapi freestanding cooker dengan fitur keamanan gas safety teknologi yang dapat melindungi pengguna dari resiko kebocoran gas yang mungkin terjadi. Dengan dilengkapi 4 tungku dan oven dalam satu unit, freestanding cooker Modena merupakan pilihan yang relevan untuk menunjang aktivitas memasak yang lebih lengkap. Dilengkapi pula dengan fitur full one hand ignition untuk tungku api, tungku oven, dan tungku grill, sehingga menyalakan api akan menjadi lebih mudah. Untuk makanan yang matang sempurna sampai ke dalam, dihadirkan juga fitur twin flames oven untuk hantarkan panas dari atas dan bawah secara bersamaan. Pujiat Moko selaku brand manager Modena Malang menjelaskan, bukan hanya desain yang elegan, namun produk Modena telah dilengkapi dengan fitur-fitur modern, aman, dan ramah lingkungan.
Dipastikan pelanggan bisa menggunakan produk dengan mudah dengan adanya fitur timer yang dapat mengontrol waktu memasak untuk dihidangkan dengan tingkat kematangan yang lebih akurat. Pada produk kenamaannya, Modena juga melengkapi freestanding cooker dengan panggangan berputar atau grill transpit yang dapat dioperasikan dengan mudah untuk mengatur tingkat kematangan memasak yang lebih merata. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Seniman Jupri Abdullah menggelar pameran tunggal tokoh bangsa yang bertajuk Merajut Perbedaan dalam Kebinekaan. Kegiatan itu digelar di Gedung Dewan Kesenian Malang. Dalam gelaran itu ada sebanyak 32 karya seni lukisan yang dipamerkan. Liputannya untuk Anda. Jupri Abdullah, seniman asal Pasuruan, menggelar pameran tunggal tokoh bangsa di Gedung Dewan Kesenian Malang. Terdapat 32 karya lukisan yang dipamerkan. Karya yang dipamerkan itu mulai dari tokoh partai, pejabat negara, pejabat daerah, dan sebagainya. Pameran tunggal tokoh bangsa ini merupakan lawatan yang ketiga. Pertama, pameran tokoh bangsa bertajuk Politik Pasangan Jokowi JK yang dipamerkan di Jogja dalam konteks lukisan mini. Kedua, pesta politik Pilpres, di mana Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin dan dipamerkan di 4 kota, yaitu Jakarta, Jogja, Bandung, dan Surabaya. Karya tokoh bangsa mulai dilukis Jupri sejak 2018 sampai sekarang. Dalam pameran tokoh bangsa ini, Jupri menghadirkan satu lukisan mini, yaitu potret Kapolres Badung AKP Leo Dedi De Vretes. Tunggal tokoh bangsa di Malang ini menghadirkan 32 karya potret tokoh bangsa nasional bahkan daerah. Ada satu karya patung. Pameran ini dibuka mulai tanggal 13 dan kami akhiri tanggal 19 Maret, dan Malang sebagai kota pertama yang saya hinggapi untuk pameran tokoh bangsa selanjutnya. Karena menuju pesta politik tahun 2024 saya akan menggelar karya tokoh bangsa di beberapa kota besar di Indonesia, yang pada akhirnya saya merencanakan pameran tokoh bangsa ini berpusat di Kampung Pusat Jakarta. Pameran tunggal tokoh bangsa ini merupakan lawatan yang ketiga. Ketika pameran tokoh bangsa yang pertama, ketika percaturan politik Jokowi JK jadi satu, saya memamerkan tokoh bangsa di Jogja, tapi dalam konteks lukisan mini. Yang kedua, pesta politik Pilpres yang dimana Pak Jokowi menggandeng Pak Ma'ruf Amin, saya juga pamerkan di 4 kota besar, Jakarta, Jogja, Bandung, dan Surabaya Semarang. Nah, yang kali ini adalah pesta politik menjelang tahun politik yang ketiga, ini 2024, saya mengeluarkan beberapa tokoh bangsa, termasuk Mas Ganjar, Mbak Puan, Mas Anies, dan sebagainya. Jupri Abdullah sengaja memilih Kota Malang sebagai kota pertama dalam pameran tunggal tokoh bangsa yang sudah digelar sebanyak kali ketiga. Hal itu karena Kota Malang dinilai menjadi kota perdamaian yang mampu menyatukan perbedaan. Selain itu, pemerintah daerah juga dianggap telah mengapresiasi pameran yang digelarnya. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Selasa 21 Maret 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeran mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.